Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suratini Channel. Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda semua? Harapan saya panjenengan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam segala aktivitas dan sukses selalu. Baik Yanda dan Bunda, dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang tips ide aktivitas tim. Sebetulnya aktivitas tim yang akan saya sharingkan ini ada di buku saya terbitan tahun 2021 sih. Tapi ini ada beberapa bagian yang akan saya sharingkan ke panjenengan. Mudah-mudahan menginspirasi panjenengan. Karena di dalam kegiatan ini ada sainsnya, ada teknologi, engineering, art, dan matematik yang dikemas terintegrasi menjadi satu kegiatan pembelajaran. Bagaimana kegiatannya? Yuk kita lihat bersama-sama. Yanda dan Bunda semua, kita harus sebelum membuat kegiatan pembelajaran, kita harus paham apa sih yang dimaksud dengan STEM itu, yaitu merupakan akronim dari Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. Nah, STEM ini adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu sains, teknologi, engineering, matematik, dan art dalam suatu pembelajaran. Dan pembelajaran berbasis STEM ini bertujuan untuk meningkatkan minat, kreativitas, berpikir kritis, dan komunikasi peserta didik dalam bidang ilmu sains dan matematika dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan melalui penggunaan teknologi, teknik atau rekayasa, dan tentunya ada seninya. Langkah-langkah dalam pengembangan perencanaan pembelajaran STEM yaitu satu, kita mengkaji dulu STPPA untuk menentukan tujuan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran yang untuk kelompok B tentunya beda dengan kelompok A. Kemudian kita kembangkan dan tentukan topiknya. Kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran. Terus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPPH atau modul ajar. Dan yang terakhir adalah menentukan jenis penilaian atau asesmennya. Jadi ini langkah-langkah ketika kita mau mengembangkan perencanaan pembelajaran STEM. Yanda dan Bunda, sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan ke panjenengan supaya nanti panjenengan itu lebih termotivasi ketika merancang dan merekonstruksi kegiatan main berbasis STEM. Karena di kegiatan STEM itu menjamin kemerdekaan anak untuk belajar. Pada dasarnya kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh, diberi instruksi atau mengakui buah pikiran orang lain. Akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya. Anak pada dasarnya mampu berpikir untuk menemukan suatu pengetahuan. Ini yang disampaikan Ki Hajar Dewantara dan saya sangat suka sekali. Makanya di kegiatan pembelajaran saya di topik semester 2 ilmuwan cilik itu, anak-anak lebih banyak kegiatan pembelajarannya itu saya set menjadi kegiatan pembelajaran berbasis STEM. Baik, Yanda dan Bunda, di kegiatan pertama yaitu ada kebun sayur sekolahku. Di sini anak-anak saya ajak menanam sayur kangkung. Tapi kalau panjenengan mau menanam sayur jagung, sayur bayam, silakan ya. Tapi kebetulan ini saya mengajak anak-anak menanam sayur kangkung. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah polybag, media tanam, sekam, tanah, sekop kecil, biji sayur kangkung, air, karung, dan pupuk. Caranya campur media tanam, sekam, dan tanah di alasin karung. Jadi karung tadi dipakai alas mencampur ya sebelum nanti sama anak-anak dimasukkan ke dalam polybag. Masukkan tanah yang sudah dicampur tadi dalam polybag, kemudian masukkan biji sayur kangkung, siram dengan air secukupnya.
Nah, kalau panjenengan tanya, mana STEM-nya Bunda? STEM-nya desainnya, yaitu pertumbuhan tanaman kangkung. Teknologi adalah alat-alat yang digunakan ini 1 sampai 8 itu ya. Terus rekayasa engineering atau tekniknya yaitu ketika anak-anak mencampur media tanah, sekam, terus apa itu namanya media tanam, sekam dan tanah itu sendiri, kemudian memasukkan ke polybag dan diberi biji sayur kangkung. Jadi kegiatan prosesnya ini yang dinamakan engineering atau rekayasa. Kemudian di matematiknya bagaimana? Di matematiknya itu anak-anak bisa mengukur. Jadi polybag ini kira-kira harus saya masukin berapa skop, berapa centong tanah ya. Jadi skop sendok tanah, skop kecil itu ya. Atau ketika mau mencampur itu tadi, kalau misalnya media tanamnya 1 skop kecil, pupuknya berapa, tanahnya berapa, terus sekamnya berapa. Jadi ini matematiknya. Seninya nanti anak-anak bisa kita ajak menggambar sayur kangkung dengan media yang berbeda. Mungkin kita siapkan krayon, mungkin kita siapkan spidol, mungkin kita siapkan cat air, atau mungkin kita siapkan pasta kreatif. Jadi seperti itu ya. Masuk semua ya, ada sainnya, ada teknologinya, ada rekayasanya, ada artnya, dan matematiknya. Selanjutnya di kegiatan kedua adalah listrik sederhana. Kebetulan di topik ilmuwan ciri anak-anak juga saya ajak subtopiknya yaitu bagaimana belajar tentang hemat air, terus listrik atau api, kemudian ada udara juga. Nah di kegiatan api ini anak-anak saya kenalkan tentang listrik sederhana, bagaimana anak-anak bisa membuat listrik sederhana. Bahan dan alat yang dibutuhkan yaitu sisir, balon, penggaris, dan potongan kertas kecil-kecil. Jadi kertas lipat itu kita potong kecil-kecil, kemudian kita taruh di atas meja. Kemudian karena kita merdeka belajar ya, kita siapkan media itu yang bermacam-macam. Nanti anak-anak boleh memilih penggaris plastik, atau memilih sisir, atau memilih balon. Nah, ketika kita sudah menyiapkan potongan kertas kecil-kecil di atas meja, lalu anak-anak kita ajak menggosokkan pilihan tadi, boleh penggaris, sisir, atau balon ke rambut. Kemudian setelah itu anak-anak kita ajak menempelkan penggaris atau sisir plastik yang sudah digosok ke arah kertas. Nah, apa yang terjadi? Ternyata kertas-kertas itu tadi menempel di benda-benda yang sudah teraliri listrik tadi ya. Mungkin apa itu sisir atau pensil atau balon itu akan menempel ke sana. Nah, ini di kegiatan pembelajaran STEM kedua. Kegiatan ketiga ada mencuci kaos kaki. Di sini alat dan bahan yang dibutuhkan adalah ember atau bak cuci, lalu deterjen, air, dan kaos kaki kotor. Nah, anak-anak kita ajak mengenal manfaat air ya. Jadi manfaat air salah satunya untuk mencuci. Nah, di sini langkahnya, isi bak cuci dengan air bersih secukupnya, kemudian larutkan deterjen dalam bak cuci tadi, kemudian kita masukkan kaos kaki yang kotor, kaos kakinya anak-anak, jadi nanti anak-anak mencuci sendiri-sendiri ya kaos kakinya. Kemudian kucek sampai bersih, dibilas, lalu dijemur di tempat yang panas dan terbuka. Nah, di sini kalau panjenengan mau tanya, sainnya di mana? Sainnya di sini tadi, penjemuran ya. Kalau apa itu namanya, kaos kaki tadi basah, ketika dijemur menjadi kering, jadi seperti itu. Terus lainnya busa sabun itu tadi bisa membersihkan kotoran yang melekat di kaos kaki, ini juga sainnya. Sedangkan teknologinya adalah ember, basket, deterjen, air, kaos kaki, ini teknologinya. Engineeringnya ya ketika anak-anak proses mencuci tadi gitu. Apa itu namanya, matematika kita dapatkan dari mungkin anak-anak
menghitung atau mengukur ukuran kaos kakinya, atau mungkin mengukur berapa air yang harus dimasukkan ke bak air dan berapa sabun yang harus dimasukkan, seperti itu. Itu matematiknya. Terus lainnya, mohon maaf, artnya atau seninya mungkin anak-anak kita ajak membuat boneka dari kaos kaki bekas. Jadi seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Baik Yana dan Bunda, kegiatan selanjutnya adalah jembatan air. Di sini alat dan bahan yang dibutuhkan adalah monggo disiapkan 3 atau 5, monggo kalau kelompok A 3 saja cukup ya. Kalau kelompok B bisa 5. Kemudian tisunya, kalau gelas kacanya 5 ya tisunya 5. Jadi nanti masing-masing yang menghubungkan antara gelas satu dengan gelas lainnya itu satu tisu yang digulung itu. Kemudian air pewarna makanan. Nah, di sini nanti anak-anak selain dia melihat perpindahan air dari gelas satu ke gelas berikutnya melalui media tisu, anak-anak juga bisa belajar tentang perubahan warna, jadi pencampuran warna. Ketika kuning digabung dengan biru, ternyata bisa menghasilkan hijau loh, jadi seperti itu. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Siapkan gelas kosong untuk kelompok B5, kelompok A3 ya. Lalu letakkan secara berjajar. Kemudian gelas nomor 1, 3, dan 5 beri air dan pewarna yang berbeda. Mungkin merah, biru, kuning, atau lainnya. Monggo, ini kesiapan guru menyiapkan pewarnanya. Kemudian lipat tisu lalu celupkan dalam gelas yang berisi air berwarna dan gelas kosong. Tunggu beberapa saat, perhatikan apa yang terjadi. Anak-anak nanti akan belajar di sini. Oh, ternyata tisu itu tadi bisa memindahkan air dari gelas yang berisi ke gelas yang kosong. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah aku suka makan telur. Di sini anak-anak kita ajak membuat telur asin. Alat dan bahannya apa? Batu bata atau abu gosok boleh, kemudian baskom, panci, air 2 liter, garam kasar 1 kilo, lalu telur bebek. Telur ayam juga bisa sih, tapi yang lebih baik telur bebek. Kemudian langkah-langkahnya, telur bebek dibersihkan terlebih dahulu dengan air dan digosok agar telur bersih dan semua kotorannya yang menempel di cangkang itu tidak ada lagi. Jadi benar-benar higienis ya. Kemudian telur dilap dengan lap kering ya. Terus telur yang sudah kering itu disisihkan. Kemudian batu bata ditumbuk sampai halus atau pasir juga boleh. Itu dicampur dengan air sampai membentuk pasta dan masukkan garam ke dalam baskom adonan tadi. Lalu masing-masing telur tadi dibungkus sama adonan yang sudah batu bata, pasir, dan mungkin tanah ya juga boleh, yang sudah diberi dicampur dengan garam, lalu dibalurkan atau dibalutkan ke telur. Satu persatu disusun lalu disimpan. Tidak usah menunggu lama. Saya kemarin cuma 3 hari 4 hari sudah bisa untuk dipanen. Kemudian telur dibersihkan dari kotoran dan direbus, dinikmati bersama dengan anak-anak. Yana dan Bunda hebat, kenapa saya mengajak panjenengan semua untuk merancang kegiatan main berbasis STEM. Karena keunggulan pembelajaran STEM dengan pendekatan saintifik ini, satu, bisa menggunakan media belajar yang ada di lingkungan keseharian anak. Jadi tidak membutuhkan suatu bahan yang mahal ya. Kemudian dapat meminimalisir pengeluaran biaya karena lebih hemat ya. Kemudian semua anak aktif dalam kegiatan belajar dan bermain. Anak membuat karya nyata dalam bentuk gambar. Menumbuhkan kolaborasi, motivasi, kreativitas, mencari solusi, dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Jadi ini keunggulannya, maka kenapa saya mengajak panjenengan, yuk kita merancang kegiatan main berbasis STEM. Anak-anak pasti suka. Baik Yana dan Bunda hebat, itu yang bisa saya bagikan ke jenengan. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, dan semoga
dapat menambah koleksi kegiatan pembelajaran kita ya. Jadi kita saling berbagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalau bermanfaat di-share karena berbagi itu indah. Oke, komennya juga saya tunggu loh, supaya untuk lebih meningkatkan tayangan konten saya, apa yang menjadi harapan panjenengan, monggo silakan ditulis di komentarnya. Baik Yana dan Bunda, sampai jumpa di konten berikutnya. Salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.